Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Amin. Hari ini Jumat 8 Oktober 2021, Almanak Nas GKE bersumber dari Ibrani pasal 4 ayat 1-11. Akan saya baca khusus pada ayat 1 dan 11. Begini bunyi sabda firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikian firman-Nya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saya memberi judul untuk renungan kali ini, waspadalah. Jemaat Tuhan, seorang filsuf Tiongkok ternama Lao Tzu pernah berkata, orang sering tersandung kegagalan manakala kesuksesan sudah di depan mata. Untuk menghindarinya, kita harus waspada, baik ketika memulai maupun mengakhiri pekerjaan. Sikap mawas diri dan selalu waspada harus selalu dibangun dalam diri untuk sukses dan selamat. Lalai atau lengah adalah kecerobohan yang sia-sia. Dampaknya menyesal kemudian tidak berguna. Adakah orang yang menghendaki kegagalan? Jelas tak seorang pun mau. Apalagi urusannya dengan keselamatan hidup dunia akhirat. Karena itu, mari kita simak dengan cermat pengajaran surat Ibrani ini tentang mewaspadai hidup di dunia agar selamat di akhirat. Meskipun keselamatan itu atau perhentian sesungguhnya sudah disediakannya. Saudaraku, nas ini berisi seruan orang percaya agar selalu waspada terus-menerus, jangan sampai lengah, jangan terlena dan lalai karena beroleh kenikmatan duniawi. Biasanya saat mapan dan menikmati bahagia duniawi, orang jadi lupa diri, bahkan justru dikuasai pengaruh duniawi. Ada kasus anak durhaka, ada pula kejamnya orang tua terhadap anaknya. Serakah menguasai milik orang lain dengan korupsi, dan masih banyak lagi kasus dan peristiwa-peristiwa yang memilukan. Intinya, suara hati nurani tak terdengar lagi. Sudah mati rasa takut bersalah dan tidak ada rasa malu lagi. Seruan waspada
sesungguhnya bukan larangan memiliki dan menikmati kekayaan, kekuasaan, kepintaran, dan kegemaran. Sekiranya semua masih berada pada takaran yang wajar dan bukan menjadi tujuan hidup yang diberhalakan, maka kejahatan tidak akan mengikutinya. Sebaliknya, saat semua itu jadi tujuan hidup dan Allah sumber hidup terlupakan, maka hidup manusia jadi gelap dan kalap. Karena itu, dalam ayat 1 nas ini ditegaskan, baiklah kita waspada supaya jangan sampai ketinggalan. Waspada itu sikap yang baik dan terpuji. Sebaliknya, lalai dan ceroboh adalah kebodohan, bukan karena tidak pintar, melainkan kepintaran karena kesombongan, maka jadinya menuai kehancuran. Jemaat Tuhan, kewaspadaan sesungguhnya ditunjukkan dengan sikap yang siap dan sigap. Celah-celah yang memungkinkan kebobolan tidak ada. Kewaspadaan akan berujung keberhasilan dan bahagia. Sementara lalai dan ceroboh berujung kegagalan dan tertinggal. Sebagai orang percaya, kehidupan di dunia ini diibaratkan perjalanan. Kepemilikan dan kenikmatan harta, tahta, dan apapun yang memberi bahagia bukanlah akhir dari perjalanan. Kita belum sampai dan masih dalam perjalanan. Perjalanan kita terus berlanjut sampai pada perhentiannya. Dan perhentian itu bukan dinyatakan dengan kematian tubuh biologis fana ini. Tetapi yang dimaksudkan perhentian itu adalah hidup kekal surgawi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kesanalah tujuan hidup beriman orang percaya. Disinilah perhentian itu terjadi, sebab tidak ada lagi yang lebih berharga dan menjadi tujuan hidup abadi ketika sudah tinggal kekal bersama Yesus. Karena itu, kita harus selalu waspada dengan berjalan terus sampai ke tujuan hidup beriman yang sejati, dan jangan sampai ketinggalan karena terikat oleh harta, tahta, dan bahagia yang semu dari dunia ini. Ayat 11. Dari firman Tuhan ini setidaknya ada 2 poin yang menjadi pengingat bagi kita. Pertama, kita memang sudah dijanjikan masuk dalam perhentian Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menyerahkan dirinya dengan disalibkan agar kita yang percaya diselamatkan dari kematian kekal. Tetapi bukan serta-merta kita bisa santai dan tak perlu bersungguh-sungguh selalu waspada terhadap bujuk rayu bahagia semu yang ditawarkan oleh dunia. Ibaratnya kita lapar, kemudian dijanjikan akan kenyang, bahkan sudah diberikan makanan yang diperlukan tersedia di hadapan kita.
Tetapi tidak berarti kita langsung kenyang kalau makanan itu tidak dimakan dan hanya ditatap saja. Kedua, keselamatan dan hidup kekal sudah diberikan oleh Allah, disempurnakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kesempurnaan hidup kekal kelak di sorga yang disebut perhentiannya itu harus kita respon dengan sikap waspada dan setia sementara kita masih dalam perjalanan di dunia ini. Dan jangan sampai lalai dan ceroboh agar kita tidak ketinggalan. Saudaraku jemaat Tuhan, selamat bertekun dan setia melakukan firman Tuhan. Waspadalah terhadap segala bujuk rayu yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda firman-Mu. Tuhan, tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini sampai selamanya. Amin.